A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Luqman ya, kajian tafsir Tafsirul Munir. Surat Luqman surat ke-31. Yang kemarin baru munasabah atau korelasinya antara surat Luqman dengan surat sebelumnya, yaitu surat Ar-Rum. Ya, ada 6 kemarinnya korelasinya. Ada beberapa kesamaan gitu ya, isi dari dua surat tersebut. Ya, ada 6 poinnya kemarin. Berikutnya sekarang makna global. Makna global ini ya semacam ringkasan gitulah ya, dari seluruh ayat-ayat di dalam surat Luqman. Ini juga ada 6 ini ada 6 poin nih. Ya, makna global. Ya, surat Luqman ini makna global yang pertama gitu. Ini berdasarkan rangkaian ayat-ayatnya dari ayat sekian sampai sekian gitu ya, dari ayat. Nah, kemudian berikutnya dari ayat berapa sampai berapa. Nah, yang pertama, surat ini dimulai dengan mukjizat, tentang mukjizat Rasulullah SAW yang abadi, yaitu Al-Quran. Mukjizat Rasulullah SAW itu, saya ini ingatnya ada, bisa jadi lebih gitu ya. Ada satu buku kecil saya ingat yang isinya menerangkan 35 mukjizat Rasulullah SAW. Jadi banyak ya mukjizatnya. Di antaranya kan membelah bulan, air keluar dari celah jari Rasulullah SAW. Dan yang terbesar itulahnya dan abadi, yaitu Al-Quran. Kalau kitab sebelumnya tidak disebut itu sebagai mukjizat gitu ya. Kitab sebelumnya, kitab Injil, kitab Taurat, tidak disebut itu mukjizat. Nah, tapi kalau Al-Quran itu menjadi salah satu itu mukjizat. Nabi Musa kan diberi mukjizat itu dengan tongkatnya ya, yang bisa berubah menjadi ular, dipukulkan ke batu keluar air, dipukulkan ke laut terbelah, kemudian tangannya bisa bercahaya gitu ya. Nah, Rasulullah SAW banyak, dan Al-Quran lah yang terbesar dan abadi. Nah, di mana Al-Qur'annya sendiri definisinya adalah mukjizat. Nah, definisi Al-Qur'an itu adalah yang mukjizat itu atau wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan itu merupakan mukjizat, dan membacanya itu adalah ibadah. Sangat ditekankan untuk orang Islam itu agar membaca Al-Quran tiap hari. Nah, jangan sampai ada hari itu yang terlewatkan ya tanpa membaca Al-Quran. Andai ada, bisa jadi mungkin ya ada satu hari yang sangat sibuk. Ada satu hari yang sangat sibuk lah, sehingga tidak keburu gitu ya membaca Al-Quran. Nah, maka oleh Rasulullah SAW ya, maka sebelum tidur bacalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu cukup mewakili, itulah artinya ya. 2 ayat ini cukup mewakili untuk bacaan Quran kamu pada hari tersebut. Nah, artinya kan ini bagi yang biasa membaca Al-Quran tentunya.
Jadi jangan tara gitu, tidak baca Quran, nanti saja malam 2 ayat, 2 ayat. Ya, jadi tiap hari tidak baca Quran, ya nantilah malam hari baca 2 ayat. Itu bukan demikian ya. Jadi usahakan selalu itu ada baca Al-Quran tiap hari. Ya, karena membacanya saja itu ibadah, itu ada pahalanya. Ya kalau ya tentunya kita sulit sebetulnya kan memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Ya lumayan lah baca terjemahnya juga gitu ya. Baca terjemahnya juga nya lumayan sebutlahnya ada gitulahnya yang bisa kita paham dari terjemahnya, meskipun masih sangat jauhnya kalau untuk betul-betul memahami ayat tersebut. Nah, kurang lebih lah demikian lahnya tentang bahwa Al-Quran. Nah, surat ini dimulai dengan penjelasan tentang mukjizat yang abadi dari Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Yang dimana Al-Quran itu adalah, kalau di sini bahasanya, Dusturul Hidayatir Robbaniyah. Al-Quran itu adalah, atau isi Al-Quran itu adalah undang-undang gitunya, aturan, petunjuk, ya petunjuk, pedoman, itu pegangan hidup manusia dari Allah. Nah, di mana kan kalau hidup manusia mengikuti, ya, tanpa mengikuti pedoman, tuntunan gitu ya, bimbingan dari Allah, ya seperti itulah jadinya bagaimana orang-orang kafir. Contoh paling nyata dan benar gitu, kalau Allah menyebut orang kafir itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ya contohnya sekarang nih sedang terjadi nyata, yang sebetulnya kan ini sudah diungkap oleh beberapa kepala negara dari beberapa negara di dunia, orang-orang ilmuwan dan sebagainya lah, bahwa sebetulnya dan teroris terbesar itu adalah Amerika Serikat. Nah, jadi seperti itu. Benar kan, sebetulnya sekarang kan nampak keburukannya itu seperti apa. Ya itulah kalau hidup tanpa mengikuti aturan, bimbingan, pedoman dari Allah, yaitu Al-Quran. Nah, kemudian poin berikutnya ini masih poin pertama gitu ya. Ya, satunya diawali dengan menerangkan tentang mukjizat abadi Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Nah, di mana Al-Quran itu adalah aturan, tuntunan, bimbingan hidup dari Allah bagi manusia. Nah, apabila tidak mengikutinya gitu ya, tidak mengikuti tuntunan bimbingan dari Allah, maka manusia itu akan menjadi makhluk paling buruk. Nah, kemudian yang berikutnya terhadap Al-Quran itu, seperti dulu di saat Rasulullah SAW-nya masih ada gitu ya, di saat Rasulullah SAW-nya masih hidup, juga dibuktikan oleh Allahnya kebenaran Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagai Nabi, itu dibuktikan, dikuatkan dengan yang tadi banyak mukjizat. Tetap saja manusia itunya seperti di awal penciptaan, bukan di awal penciptaan sih, di awal kehidupan, di awal kehidupan manusia, di mana iblis itu ya, iblis itu berjanji, bertekad gitu. Iblis itu bertekad untuk mencelakakan manusia, dan Allah sebutannya
Allah mengiyahkan atau mengapa gitulah, yang ternyata Allah sendiri yang berfirman bahwa kebanyakan manusia itu akan celaka karena terbawa oleh setan. Setannya memang sudah bertekad gitu ya untuk mencelakakan manusia. Nah, Allah menyatakan benar bahwa manusia itu jauh lebih banyak yang celaka, yang terbawa itu oleh setan. Nah, di zaman Rasulullah SAW pun ketika ayat-ayat ini turun secara berangsur, bahkan sejak awal, itulahnya sejak awal Allah itu sudah menunjukkan kebenaran Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul, tetap saja manusia itu lebih banyak yang celakanya. Ya, lebih banyak yang kan bukan tidak percaya, kan lagi anehnya, bukan tidak percaya. Abu Jahal kan begitu meyakini Muhammad itu benar. Abu Thalib juga. Saya lupanya nantilah saya ini ya. Kata-kata Abu Thalib ternyata dia sendiri mati kafir, tapi dia mengatakan kepada orang lain itu ikuti Muhammad itu karena dia itu benar. Berarti ada hal lain kan? Karena memang kan kalau untuk membantah itulah kebenaran Islam, siapa yang bisa? Siapa yang bisa membantah Islam, di mana Allah menyebutkan Islam ini adalah agama yang al-haq, benar yang sesungguhnya, benar yang sebenar-benarnya, ya, yang tidak menerima karena bukan bisa membantah kebenaran Islam. Gak akan ada sampai hari kiamat yang bisa membantah kebenaran Islam. Berarti karena ada hal-hal yang lain kan, contohnya Abu Jahal, bukan karena Islam yang salah. Abu Thalib ternyata juga demikian sebetulnya. Abu Lahab juga sama. Tapi kebanyakan sebetulnya orang, semuanya kebanyakan, kalau dalam Tahdzibul Akhlak gitunya, di antara alasan-alasan mengapa manusia banyak yang menolak dan mengingkari Islam, alasan terbanyak adalah karena mereka itu bodoh, tidak mau mempelajarinya. Nah, banyak. Nah, duanya terbagi menjadi dua, bukan dua nih, terbagi menjadi dua. Bahkan sejaknya Rasulullah SAW masih hidup, masih ada, terbagi menjadi dua. Ada manusia yang mengimaninya, membenarkannya, ya, semua ayat dan semua apa yang datang dari Rasulullah SAW. Dan untuk kelompok ini Allah menjanjikan surga. Kemudian kelompok yang kedua yaitu orang-orang yang durhaka, nih ya, orang-orang yang durhaka, yang tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima Al-Quran, itu adalah orang-orang yang durhaka, yaitu orang-orang yang berpaling, orang-orang yang ya tidak mau menerima, menolak, mengingkari, dan berpaling gitu ya dari Al-Quran, dari agama Islam yang Allah turunkan. Allah menyebut orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, dari jalan yang benar. Ya, orang-orang yang tadinya tidak mau, tidak menerima, tidak mengingkari, menolak, tidak mau menaatinya, itu adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Ya diluna an sabilillahi jahlan wa safahan. Pasti ini sebetulnya. Dulu udah agak lama juga nih ya, di ini nih tentang Heraklius, Hiroklah kalau bahasa Arabnya, Heraklius. Kalau sekarang ini kan Paus mungkin ya, pimpinan tertinggi dan pimpinan sedunia. Waktu diberi surat oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh Abu Sufyan, kan suratnya dalam kisahnya itu ya, disampaikan oleh Abu Sufyan.
Heraklius ini bertanya kepada Abu Sufyan tentang orang yang, karena ini suratnya dari Nabi. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang orang yang mengirim surat yang mengaku Nabi. Ditanyalah ada 9 pertanyaan. Ternyata semuanya jawaban Abu Sufyan benar. Itu pas seperti ciri-ciri Nabi yang disebutkan di kitab mereka. Dan beriman Heraklius. Kemudian dia mengumpulkan bawahan-bawahannya di satu ruangan khusus, mengatakan sudah ada nabi yang disebutkan, diterangkan di dalam kitab kita dan aku beriman. Ternyata kan bawahan-bawahannya protes, suasananya gaduh, bahkan ada yang mengancam membunuh. Akhirnya dia mengatakan, tadi aku hanya mengatakan demikian itu untuk menguji apakah kalian ini masih setia dengan agama kita atau enggak. Berarti kan kalau untuk membantah kebenaran nggak bisa. Dia takut kehilangan jabatannya. Nah, orang-orang yang ya akhirnya berpaling lah gitunya. Akhirnya berpaling lah dari Islam. Dia tidak masuk Islam. Padahal sebelumnya dia sudah mengatakan aku beriman. Orang-orang yang demikian itu yang durhaka, orang-orang yang tak acuh gitunya, yang durhaka, yang tidak mau apa namanya ya, tidak mau ya tak acuh namanya apa itulahnya, hari-hari begitu karena Al-Qur'an itu berdosa. Makanya di awal tadinya saya katakan itu ya, usahakan supaya setiap hari itu membaca Al-Qur'an, ada saja ayat Al-Qur'an yang dibaca. Sebetulnya kan baca Quran itu tidak mesti ya, tidak mesti dengan cara bawa atau membuka mushaf Qurannya. Tapi kan baca Quran itu seperti di zaman Rasulullah kan tidak ada mushaf Quran. Para sahabat semuanya hafal Quran, mereka membaca Qurannya bagaimana? Ya kan mereka membaca Qurannya tinggal duduk saja, dia baca dari apa yang dia hafal. Nah aneh, kita sedang tidak pegang mushaf Quran, mau baca Quran, ya tinggal hafal saja, tinggal baca saja apa yang kita hafal. Ya itu surat nu paronok di bahasa eutik kan bayar ya, mau nyawayahna we nu ayana eta. Ulah mah bogan atuh nu ayana sakitu lu eta nya eta we. Duh jeba para roho nya kok mau kitu mah sok atuh bari apalkeun deui. Ya telahnya usahakan gitu setiap hari ada ayat yang dibaca gitu. Kalaupun ada satu hari yang sangat sibuk sampai tidak sempat pada hari itu baca Quran, bacalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah sebelum tidur gitulah. Itu mewakili gitulah. Kalau benar nih, karena tong ngebodoh malaikat, sibuk maneh lah cek malaikat anggar. Sibuk naon atuh jang ceremoni. Nepi ketika buru baca Quran naon wae atuh. Nyata gandeng cek malaikat lah. Jadi timbul untuk ngalpoe baca teh eta we 2 ayat terakhir Al-Baqarah malam hari. Asa enta ngebodoh malaikat da mau bodoh malaikat mah. Nah mereka orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Nah sebetulnya ya di dalam kajian Tahdzibul Akhlak yang saya ingat, penyakit hati nomor 2 itu kufur ya, orangnya kafir ya. Kufur. Kan kufur itu ada kufur akidah, i'tiqadi, yaitu mereka yang tidak beragama Islam. Nah ada kufurnya orang Islam, itu kufur hukmi sebutannya kan, atau kufur amali, sama-sama kufur sebetulnya. Sama-sama lah seperti ini. Jadi mereka itu orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, jahlan wasafhan, karena bodoh, karena kebodohannya. Nah kalau yang ini, kalau tadi ya orang-orang yang mengimaninya, membenarkan semua itu ayat-ayat Al-Quran, semua yang datang dari Rasulullah SAW, muaranya, akhirnya, endingnya itu adalah surga. Nah sementara yang kelompok kedua, yaitu orang-orang yang disebut tersesat dari jalan Allah, dari jalan yang benar, fayatalaqaunal azabal alim. Allah menjanjikan bagi mereka itu azab yang maha pedih. Ya, yang maha pedih.
Atau lah yang tadi ada tambahan itunya tentang baca Quran, itu usahakan itu ada gitu, ada baca Quran tiap hari. Sebetulnya lah masa sih nggak bisa gitunya. Itu wae pasukan Al-Qassam wae bari perang, kabar kaburu keneh baca Quran teh. Adanya videonya, tayangannya gitu ya, mereka itu sedang membaca Quran dalam situasi perang. Seera itu ke orang Gaza terus masih saja mereka sempat gitu membaca Al-Quran. Ya kadang kita ini tidak sempat, itu kenapa gitu ya? Kenapa sampai tidak sempat baca Quran? Nah kalau yang biasa tahjirnya datang gitu kan, mau sholat berjamaah, ke datang ke masjid mau sholat berjamaah sebelum kan waktu sholatnya tiba, sebelum azan lah katakan demikiannya. Nah, datang ke masjid kan sebelum azan, lah baca Quran di masjid sambil tahjir, kan pahalanya tahjirnya iya dapat pahala, baca Qurannya dapat pahala. Misalnya kan 10 menit ya lumayan gitulah, sebetulnya kurang kan, lumayan lah 10 menitin. Kemudian ada juga hadis yang memerintahkan bacalah Al-Quran di rumah kamu, jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Bacalah Al-Quran di rumahmu, jangan menjadikan rumah kamu seperti kuburan. Dari kuburan betera ya dibaca Quran nggak boleh. Makanya jangan menjadikan rumah kamu seperti kuburan, baca itu Al-Quran. Nah itu poin pertama. Ya, poin pertama adalah surat ini diawali dengan keterangan tentang mukjizat Rasulullah yang abadi, yaitu Al-Quran. Nah, di mana terhadap Al-Quran di Islam, berarti kan Al-Quran itu ya sebenarnya Islam lah. Ya, terdiri dari dua kelompok. Ada yang membenarkan, ada yang menolaknya, yang mengingkarinya. Dan untuk keduanya Allah menerangkan juga endingnya seperti apa bagi keduanya. Bagi orang yang beriman, Allah menjanjikan surga, sementara bagi orang yang durhaka, Allah menjanjikan azab yang maha pedih. Dia di surat ini maha pedih yang disebutkan oleh Allah. Ada yang maha keras kan, ada yang maha apa gitu ya, maha menghina kan juga ada. Tadi di sini ya Allah menyebut al-azabul alim, ya azab yang maha pedih, artinya menyakitkannya luar biasa, berartinya rasa sakitnya itu di luar batas jangkauan kemampuan manusia menahannya. Kemudian yang kedua, nih poin kedua, jadi dari mana global nih ya, mana global atau semacam ringkasan gitu kan. Yang kedua, nah, sebetulnya yang tadinya itu mana yang pertama itu dari ayat 1 sampai 7. Sekian nah, ringkasannya demikian ayat 1 sampai 7. Ya, kemudian nih makna yang kedua, makna global yang kedua. Kemudian disambung, ya dilanjutkan dengan penjelasan tentang, nah ini berulang-ulangnya Allah sering nih menerangkan hal ini, yaitu tentang kemahaesaannya, kemaha kuasaannya, maha gitunya, kemaha kuasaannya yang tanpa batas. Nah, di mana hal itu menjadi hak mutlak Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai ya Rabbul Alamin, ya sering saya sebutkannya mana Rabb itu, yaitu yang menciptakan seluruh alam raya, kemudian mengatur dan memeliharanya. Itu A, kemudian ini kan dua, ya poin kedua 2A itulahnya, yaitu tentang menerangkan tentang kemahaesaan, kemahakuasaannya yang maha kuasa, artinya mampu, ya maha berkuasa itu kan mampu, berarti itu makna kuasa itu artinya Allah itu mampu, maha kuasa artinya apa yang Allah nggak bisa, apa yang Allah tidak sanggup.
Nah, Allah yang di mana kekuasaannya, artinya kemampuan yang dimiliki Allah itu tanpa batas. Mulai dari kan menciptakan, mengadakan dari tidak ada seluruh alam raya, kemudian mengaturnya, memeliharanya, memaintenance alam raya itu perlu perlu kemampuan seperti apa? Begitu demikian ya gitu di apa namanya dipelihara di maintenance itu alam raya ini coba kemampuannya harus seperti apa, jenisnya saja itu ada berapa dari yang terkecil sampai yang terbesar, nggak boleh kan ada yang terlewat, tidak terpelihara, tidak terperhatikan oleh Allah. Kalau demikian artinya kalau ada yang terlewat berarti Allah zolim, nanti makhluknya bisa menuntut. Kenapa engkau ciptakan saya? Sudah diciptakan terus dibiarkan. Nah hidup saya kumaha? Bisa kan demikian? Nah hidup saya bagaimana kalau tidak dipelihara oleh Allah? Ciptakan antep banyak ku Allah teh culeos cik urang Sunda mah. Semuanya diperhatikan, dipelihara oleh Allah kan kemampuannya harus kemampuan yang seperti apa? Ya itulah yang di banyak ayat yang kalimat ini sebetulnya kan familiarnya di telinga banyak orang lah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, itu banyak kalimat eta malah harapal. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa teh. Ya itulah Allah itu yang berkemampuan gitu ya. Maha Kuasa itu artinya memiliki kemampuan. Maha Kuasa yang kemampuannya itu tanpa batas. Nah kemudian yang berikutnya B itu ya 2B. Kemudian disambung dengan menerangkan kisah tentang Luqman. Ini kan yang dijadikan nama suratnya, ini surat Luqman. Allah menceritakan kisah tentang Luqmanul Hakim dan wasiat-wasiatnya yang bahasa kitanya yang wasiat-wasiatnya yang melegenda sampai hari ini kan wasiatnya ya karena melegenda abadi itunya, karena wasiatnya itu kemudian oleh Allah diambil dijadikan ayat Quran, ya pastilah sampai sekarang masih ada tuh wasiat-wasiatnya dan masih berlaku. Ya wasiat-wasiat dari Luqmanul Hakim itu bahasa kitanya gitunya melegenda. Padahal saat itu gitu Luqmanul Hakim itu memberi wasiat, isinya gitu nasihat-nasihat yang baik tentunya ya. Padahal kan wasiat-wasiat nasihat-nasihatnya itu saat itu Luqmanul Hakim itu menasihati anaknya, bukan ke orang banyak. Bukan ke orang banyaknya. Luqmanul Hakim itu memberi nasihat kepada anaknya ya, di ayatnya pun disebutkan wa idz qala Luqmanu libnihi, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya wahwa ya'izuhu, nya di mana dia ini memberi nasihat. Nah ternyata nasihatnya itu melegenda sampai hari ini, sampai hari kiamat tetap ada dan update gitu ya. Berarti nasihatnya itu tidak akan usang, nggak akan lusuh, nggak akan wah ini sudah nggak berlaku, nggak, tetap sampai hari ini nasihatnya itu masih saja baik, nasihatnya masih saja berlaku. Ya Allah menerangkannya kisah tentang Luqman Hakim dan nasihat-nasihatnya yang melegendanya untuk anaknya yang oleh Allah diambil, dikutip, ya dijadikan pelajaran, tuntunan bagi seluruh manusia sampai hari kiamat. Wah, jariahnya kan kalau kita pikir, waduh jariahnya Luqmanul Hakim ini dapat menang banyak. Jangan menang banyaknya dari nyata tuh apa namanya ya, nantilah kita kalau ayatnya itu begini kan, ini nasihat Luqman kepada anaknya kan. Satu, ya bunayya la tusyrik billah, ya wahai anakku kamu jangan syirik, kamu jangan jangan melakukan kemusyrikan gitu intinya ya. Nah satu, kamu jangan melakukan kemusyrikan.
Inna syirka la zulmun azim, karena kemusyrikan itu kezoliman yang amat sangat besar. Nah, sedikit lahnya tentang kemusyrikan ini. Dosa musyrik Allah tetapkan itu sebagai dosa, sebagai kesalahan paling mendasar bagi manusia, karena musyrik itu langsung terkait gitulahnya, kaitannya langsung dengan Allah. Itu menyekutukan Allah, itu artinya Allah kan yang langsung gitunya, dosanya itu melibatkan Allah secara langsung sebagai kesalahan dosa paling mendasar dan terbesar, di mana Allah tidak sudi mengampuni dosa kemusyrikan, yaitu apabila pelakunya itu tidak sempat bertobat sampai mati, maka nggak akan ada ampunan. Andai kalau seseorang yang melakukan kemusyrikan, dia punya pahala sebanyak apapun, tetap ini nggak akan bisa dihapus, itu tidak akan terhapus dosa musyrik, pasti masuk neraka dulu artinya. Ya, satu nasihat Luqman itu kan, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu ya. Terus ayat teh walaqad ataina Luqman al hikmata an yashkur lillah. Ayat itu ya satu, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nah, kemudian tentang disambung dengan birrul walidain, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kemudian ya, nah ini nih, ya bunaya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fis sakhra. Wahai anakku, sekecil apapun itulah ya, apapun itu, sekecil apapun ya, apapun lah gitu ya, lalu kamu sembunyikan, fatakun fis sakhra, di dalam gunung batu, au pisamawati, atau kamu simpan di langit, au fil ardi, kamu benamkan di dalam bumi. Au pisamawati, ya tibihallah, kapangi pasti ku Allah memang gitu, pasti Allah tahu. Nah ini sangat penting kan nasihatnya ya. Jangan, artinya kan jangan merasa bisa selamat dari Allah, jangan bisa merasa bersembunyi lalu merasa selamat karena bisa menyembunyikannya. Ya jangan bandingkan Allah dengan manusia. Kalau menyembunyikan dari manusia ya bisa, tapi mau menyembunyikan apa dari Allah? Sekecil apapun, apa kamu simpan di dalam gunung batu, kamu simpan di langit, kamu simpan benamkan di dalam bumi, ya tibihallah, pasti ketahuan. Ya kan, alam raya ini kan di bawah pengawasan Allah tadi semuanya kan, yang memeliharanya siapa? Alam raya ini seluruhnya kan disebutkan di bawah pengawasan Allah, dari yang terbesar sampai yang terkecil, gak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jangankan untuk yang nampak. Nah, di beberapa ayat juga saya ingatnya, di surat Luqman juga di ujungnya ini disebutkan, innallaha indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya hanya milik Allah lah ilmu tentang hari kiamat, di mana hari kiamat itu kan salah satu perkara gaib. Berarti bagi Allah itu gak ada yang tersembunyi. Bagi manusia ada yang gaib, bagi Allah gak ada. Nah, kemudian kan nasihat-nasihatnya itu kan, akimis sholat, dirikanlah sholat, tiba heula sholat kitu tan Luqmanul Hakim geus nasihatsan kitu tiba heula ge. Ya bunaya akimis sholat, wahai anakku, tegakkanlah, dirikanlah, tegakkanlah, persis namanya itu, bukan hanya kerjakan, tegakkanlah sholat. Akimis sholat, tegakkanlah sholat. Jadi bukan hanya di zaman Rasulullah, artinya ya bukan hanya Rasulullah gitulah yang
memerintahkan demikian itu kan, tegakkanlah sholat, tegakkanlah sholat. Ini Luqmanul Hakim juga menasihati anaknya demikian. Padahal Luqmanul Hakim ini kan kapan? Ada yang menyebutkan kan di zaman Nabi Yusuf, artinya kan sudah ribuan tahun yang lalu. Nasihatnya sudah seperti itu. Aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kerjakanlah amar ma'ruf nahi munkar. Wasbir ala ma asobak. Bersabarlah atas apapun yang menimpa kamu. Luar biasa nih nasihatnya nih ya. Ya pantaslah kalau dimuat, dikutip oleh Allah sampai melegenda gitu kan. Dan hari sebutannya apa namanya kan, update terus lo gitu banyak. Ini gitu, nggak pernah usang, tidak pernah usang lusuh. Sekarang sudah gak berlaku, enggak, masih seperti itu sampai hari ini. Amar ma'ruf nahi munkar wasbir ala ma asobak. Inna zalika min azmil umur. Menegakkan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, sabar, min azmil umur. Nah, ini perkara-perkara penting artinya ya, yang harus dimiliki, yang harus diamalkan, gitu, dimiliki, diamalkan. Nah, terus akan itu masih ada lagi nya lanjutannya yang nanti lanjutan nanti. Wala tusair khaddaka linnas. Tayo ya nasihat ya ayeuna mah ya kan sudah nabi teh wala tusair khaddaka linnas. Jangan memalingkan muka dari orang lain. Nah, dulu kan Rasulullah juga pernah ditegur di surat yang kemarinnya, abasa wa tawalla, bermasam muka dan berpaling. Oleh Allah kan ditegur langsung. Kita lanjutkan saja dari sini nih ya. Nah, itunya yang nasihat-nasihat Luqman ya, yang dikutip itu oleh Allah, dijadikan pelajaran bagi seluruh manusia. Ini datangnya dari Luqmanul Hakim, di mana dia itu memberi nasihat kepada anaknya, yang ternyata karena nasihatnya itu ya berlakulah itu di setiap generasi manusia, di setiap zaman sampai hari kiamat masih sama seperti itu. Yaitu tadi ya, menegakkan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian bersabar atas apapun yang Allah berikan, kemudian bernasihat, tawadu, tadi tahwala tusoir khaddaka linnas. Itu intinya, jangan angkuh, jangan takabur. Yang benda di mana dinasehati tawadu, wajtina bil kibri, yaitu menjauhi takabur. Wa masyil huwaini atau hawin apanya, adalah takabur tadinya, takabur angkuh itu, arogan. Dan iya ikhfaldus saut, tonggo goromokan, cek orang mah, jangan bersuara keras. Aduh, di surat naon tanya, bahkan ada jangan bersuara keras teh, ada di ada ayat kain ayat al-mujadalah atau apa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bersuara keras melebihi nabi. Surat naon teh janganlah kamu bersuara, volumenya nih, bukan apa yang dibicarakan, jadi janganlah kamu bersuara keras melebihi suara nabi. Surat naon teh atuh ayat 2 Al-Hujurat ayat 2-nya. Di mana kan ternyata nih, ini kan nggak ada yang bisa dianggap sepele, artinya kan nggak ada yang bisa dianggap sepele. Ternyata kan hal-hal yang diterangkan di dalam Islam ya, ini ya inilah itu bagaimana Allah mengatur ya, termasuk itu kan bagaimana soal volume suara, ternyata itu juga oleh Allah diatur. Surat keberapa Al-Hujurat ya? 49 ayat 2 nih. Nah, ini nih ayatnya kita baca nih. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi.
Artinya kan menunjukkan ya bagaimana kalau orang bersuara ya bersuara kalau bicara gitu ya. Tidak dengan suara yang keras. Ya, artinya jangan berteriak-teriak gitu meskipun meskipun ketika sedang emosi tetap jangan bersuara keras. Jangan kalau di ayat ini ya janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepada nabinya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya sebagian kamu terhadap yang lain. Tah, ini akibatnya nih nanti pahala segala amalmu bisa gugur. Sementara kamu sendiri kan tidak menyadarinya. Sementara sedangkan kamu tidak menyadarinya. Nah itulah inti nama tadinya ya bersuara lah yang halus itunya suara yang halus yang sopan jangan berteriak-teriak apalagi spesial dulu gitunya ketika di hadapan Nabi diantaranya kan yang sampai ini kan ada dua gitunya yang ya kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW dijadikan pelajaran. Yang pertama kan ketika ada dua orang yang bersih tegang. Padahal ini perdebatan mungkin ya. Perdebatannya ini tentang masalah agama di antara para sahabat itu di dalam masjidnya, ada mau ngobrol lain-lain di masjid mah. Rasulullah SAW sedang di dalam rumah. Di dalam masjid ada dua orang sahabat yang bersih tegang. Padahal yang dibicarakan urusan agama. Ada malah tuh para sahabat di dalam masjid ngobrol konversi bermainnya. Urusan agama, tapi ya karena bersih tegang ada emosi sampai suara mereka meninggi. Pada waktu itu Rasulullah itu mau ke masjid. Rasulullah itu mau ke masjid, mau menerangkan tentang Lailatul Qadar. Ternyata oleh Allah dicabut lagi. Tak alasannya itu karena ada dua orang sahabat yang bersih tegang di dalam masjid dengan dengan suara yang volumenya tinggi. Ambil lagi oleh Allah. Tapi ayeuna nggak ada penjelasan tentang Lailatul Qadar dari Nabi. Gara-gara eta gara-gara ini gerowokan atuh. Gara-gara bersuara keras. Apalagi ini ayatnya jelas nih ya. Di ayat ini kan dilarang. Janganlah kamu bersuara tinggi ya melebihi suara Nabi. Ternyata ada aturannya gitu kan. Tentang berbicara itu bahkan sampai kepada volume suaranya. Kalau bicaranya yang baik dan benar itu sudah jelasnya sering ya disebut. Dan ini mungkin ayat ini jarang nih yang diungkap nih bahwa volume suara jangan ngerasa. Di surat Luqman juga ada ternyata nasihat Luqman. Dan jangan bersuara keras. Yang ini suaranya itu wagdud min sautik, rendahkanlah volume suaramu. Inna ankarol aswatila sautul hamir, itu ayatnya. Karena yang tak keladai volume suaranya itu gak pernah berubah. Reker sedih, mau bergembira, mau sedang suasana hatinya bagaimanapun, keladai itu kalau bersuara sakitu volume nate. Keladai nu gitu teh. Tarik itu sesungguhnya seburuk-buruk suara itu ini kan soal volumenya walatus no tatawagdud min sautik, rendahkanlah volume suaramu. Nah kemudian tak itu dari ayat berapa berarti 8 ya. Tadi poin pertama dari ayat 1 sampai 7, ini dari ayat 8 sampai 19. Nah poin kedua yaitu ya sekali lagi ada 3 nih. 1 menerangkan kemahaesaan dan kemahakuasaan Allah, di mana hal itu hanya milik Allah, dimiliki oleh Allah karena Allah lah Rabbul Alamin. Kemudian dilanjutkan dengan nasihat-nasihat dari Luqmanul Hakim
di mana hal itu dikutip oleh Allah, dijadikan ayat Al-Quran untuk dijadikan pelajaran bagi seluruh manusia sampai hari kiamat. Kemudian diterangkanlah beberapa nasihatnya. Mulai dari yang paling mendasar adalah jangan musyrik. Sampai kepada adab. Ini adab nih. Sampai kepada adab bergaul, yaitu tawadu lah. Termasuk jangan memalingkan muka dari sesama, dari orang lain, hingga rendahkanlah suaramu, jangan seperti keledai. Yang ketiga, nah di poin ketiga ini, ya Allah lawannya pantaslah sebutnya mencaci maki, apalagi ini sebutannya itunya. Allah memaki-maki, mencaci, menghinakan, merendahkan orang-orang yang, nah ini masalahnya, orang-orang yang berketetapan hati, menitu astu-astu ingat tuh hati teh. Itulahnya mengapa begitu keras itu hati manusia, yaitu yang berketetapan untuk durhaka, mengwerobah teh. Sampai berketetapan hati, bahkan itunya bertekad atau eta setan pisan baheulapan iblis teh kitu. Dulu iblis itu berketetapan hati, bertekad, sampai Allah ancam dengan neraka pun iblis itu kan mengatakan, biar saya masuk neraka juga nggak apa-apa, asal tak hasud dan dendamnya itu terbalaskan, pokoknya Adam dan keturunannya harus celaka. Nah Allah mencaci, memaki orang-orang yang demikiannya, orang-orang yang berketetapan hati untuk durhaka. Bahkan sampai kepada kedurhakaan terbesar dari yang lamanya manusia kepada Allah, yaitu musyrik. Gitu. Ya Allah mencaci, memakinya orang-orang yang berketetapan hati untuk tetap menjadi durhaka kepada Allah. Padahal tanda-tandanya, ciri-ciri itu kebenaran apa yang Allah turunkan. Ya, ciri-ciri yang tadinya kemahaesaan Allah, kemahakuasaannya itu kan tidak bisa dibantah. Ya, kebenaran akan hal tersebut itu tidak akan bisa dibantah. Ya, tapi mengapa gitunya manusia itu malah berketetapan hati, disebutnya berketetapan hati, bertekad untuk tetap saja durhaka kepada Allah. Padahal Allah itu kan disebutnya kan pintu tobat itu selalu terbuka. Dan contohnya dulu kan sangat banyak. Para sahabat nih yang jelas-jelas banyaknya yang demikian. Umar bin Khattab kan contoh yang paling hebatnya, Umar bin Khattab yang mengalami musyrik, mengalami kafir, mengalami apalah segala keburukan di zaman jahiliyah. Tapi kan kalau mau membuka hati, membuka diri, kemudian bertobat, diterima oleh Allah. Padahal sudah puluhan tahun Umar bin Khattab demikian sebagai jahiliyah. Kemudian bertobat, diterima. Dan nah ini kan hebatnya Umar bin Khattab ya, setelah masuk meninggalkan gitulah semua keburukan di masa lalunya, kemudian masuk Islam dan membaguskan keislamannya, yang hasilnya nah ini yang belum tentu bisa dicapai oleh orang yang lahir, yang muslim sejak lahir. Belum tentu lah ya, saya katakan belum tentu ini bisa diraih, dicapai oleh orang yang sudah Islam sejak lahir, yaitu masuk surga tanpa hisab. Padahal masa lalunya Umar sendiri merinding kalau diingat dosanya sendiri. Cuma ingat baheula lah. Ya Umar sendiri sampai merinding kalau ingat dosa-dosanya di masa lalu. Nah, ini contohnya, contoh yang luar biasa hebat dia. Sehingga pantaslah gitunya kalau Allah mencaci, memaki orang yang malah berketetapan hati, bertekad untuk tetap durhaka, bahkan sampai kepada kedurhakaan yang paling mendasar tadi, yaitu musyrik.
Padahal mereka sendiri menyaksikan, karena tidak bisa tidak kan, tidak bisa tidak. Bukti, ciri, tanda-tanda kemahaesaan, kemahakuasaan Allah itu nampak di depan mata. Kemudian yang kedua, ini sikap dari mereka itu ya, yaitu Allah juga mencaci, itu aja mencela, memaki-maki sikap mereka, yaitu yang hanya ikut-ikutan kepada leluhur mereka. Ya, mereka ini ya orang-orang yang tadilah yang durhaka bahkan sampai kepada kemusyrikan itu. Nah, ini nih akibat dari sini. Karena mereka itu hanya ikut-ikutan kepada leluhur mereka. Itu yang Allah gambarkan di ayat 21 ya, di surat Luqman ini. Nah, ternyata ini nih penyebabnya ya, mereka itu hanya ikut-ikutan saja ya kepada leluhur mereka. Kalau di dalam ayatnya nih ya, yang di ada empat ayat yang saya ingat yang menerangkan hal ini, bahwa mereka itu hanya ikut-ikutan leluhur mereka tanpa paham sama sekali. Padahal mereka sendiri tidak mengerti itu ya, mengapa leluhur mereka demikian. Mereka tidak mengerti apa yang mereka dapatkan dari leluhur mereka. Yaitu yang disebut, dan mereka kan hanya ikut-ikutan. Mereka itu taklid, hanya ikut-ikutan tanpa mengerti, tanpa paham sama sekali mengapa leluhur mereka demikian. Mereka juga tidak paham apa gitu yang didapatkan dari leluhur mereka. Nah, kemudian Allah pun berikutnya Allah menerangkan betapa, nah ini kufur yang bukan hanya orang-orang yang apa namanya ya, agamanya bukan Islam. Kufur yang bukan hanya itunya, pelakunya bukan hanya orang-orang Islam, yaitu kufur nikmat. Ini berlaku juga nih bagi, kena juga berarti ini kepada orang-orang Islam, kufur nikmat. Nah, betapa kufur nikmatnya ya manusia, apalagi kalau orang kafir yang agamanya bukan Islam, wah itu kufurnya pasti, kufur nikmat pasti gitu ya. Mereka kalau sudah, kan sebutannya mereka itu kufur i'tiqadi, kufur sejak akidahnya. Kufur nikmat bagaimana? Pasti kalau mereka. Adapun orang Islam, i'tiqadi, akidahnya sudah benar gitu, 2 kalimat syahadat, tapi kufur nikmat belum tentu selamat dari kufur nikmat. Nah, bahkan di sini Allah menggambarkan betapa kufurnya mayoritas manusia terhadap nikmat Allah, termasuk juga orang-orang Islam. Ya, termasuknya orang-orang Islam. Bahkan kata kufur ini nih ya, kalau di sini khusus kufur nikmatnya Allah menyebut kufur nikmat. Kata kufur juga Allah gunakan untuk ini nih. Nah, ini orang Islam juga banyak lagi ya orang Islam yang seperti ini ya. Iya teh anu ngaku anu ngaku tidak pernah mendapat kebaikan dari suami, bari lintuh. Aduh, ayo. Ini menggunakan kata kufur masalahnya, artinya ini dosa sangat besar nih kalau menggunakan kata kufur. Ya kufur i'tiqadi apalagi, itu kan yang paling besar, sampai manusia itu abadi di neraka karena kufur. Kufur nikmat sama besarnya. Hanya kalau kufur nikmat kan tidak menyebabkan abadi. Kalau kufur i'tiqadi itu yang menyebabkan manusia abadi di neraka. Ini kufur-kufur yang lain nih, satu kufur nikmat. Kemudian satu lagi ada kufronul asyir, kufur kepada suami.
Di mana hal itu disampaikan oleh Rasulullah ketika setelah beliau itu diajak masuk dan melihat surga, juga diajak masuk dan melihat neraka. Kan Rasulullah menerangkan ternyata kebanyakan penghuninya ke surganya, ternyata kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang miskin. Palingan Abdurrahman bin Auf yang miskin. Palingan Abdurrahman bin Auf yang miskin, karena kebanyakan penghuni surga itu adalah orang miskin. Dan ada kan kalau di dalam Sahih Bukhari ya, Imam Bukhari sampai membuat judul kan, keutamaan miskin. Ya itu ternyata kebanyakan penghuninya orang miskin. Bukan gak ada orang kaya, kebanyakan. Kemudian ketika melihat neraka, ternyata kan kebanyakan penghuninya ibu-ibu. Ya ibu-ibu itu di neraka. Ini mau ayah pasti punya ini joki aki di akhirat. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Nah, para sahabat kan bertanya, kenapa ya sampai seperti itu? Rasulullah menyebutkan alasannya karena kufur kepada suami. Yang bagaimana disebut kufur kepada suami? Apabila melihat ada satu kesalahan pada suaminya, maka dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari suamiku. Si ganu nyawai bari lintuh kenapa aneh. Bari lintuh ayatan maraban saha tuh. Itu hadisnya demikian ya, itu menggunakan kata kufur tuh ya. Ya ada beberapa gitu, ada kufur itikadi, kufur amali sih, kufur nikmat, kufranul asyir disebutnya. Ya apabila melihat satu kesalahan saja dari suaminya, maka dia mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan apapun dari suamiku. Si nyawai ada dasar kufur, otak dorakan gede pisan dah. Kemudian tentang kufur nikmat, yang itu ternyata mayoritas manusia itu kufur nikmat. Nah apalagi kan definisinya kan, kufur nikmat itu kan menggunakan kenikmatan. Kalau syukur nikmat itu menggunakan kenikmatan sesuai dengan tujuan dirinya diciptakan untuk apa, yaitu untuk ibadah. Tadi definisi syukur. Kemudian berikutnya ya, Allah memberitahu mengajarkan bahwa jalan keselamatan naonnya Toriqon najati huwa islamun nafsilillah wal ihsani bil amali sholih. Allah mengajarkan jalan keselamatan, jalan keselamatannya sebutannya, atau bagaimana supaya manusia bisa selamat, yaitu satu dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Oh ini kemarin ya, yang ayat itu yang lillahi ma fis samawati, ya serahkan sepenuhnya diri kita ini, serahkan kepada Allah, biarkan Allah yang mengaturnya. Jangan menentukan sendiri, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu kan maknanya ya, kemudian Allah kan menetapkan aturannya. Kalau mau selamat, ikuti aturan Allah. Ya, menyerahkan sepenuhnya gitunya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dalam arti seperti ini. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah itu dalam arti yang barusan, saya tidak akan melangkah atas kemauan sendiri. Saya akan tunggu menurut Allah harus bagaimana. Nanti Allah yang betul mengaturnya, kamu harus begini, tidak boleh begitu. Nah itulah yang kita lakukan. Artinya kita ini menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi tidak akan menentukan sendiri, tidak akan mengambil langkah sendiri, ya tidak akan mengambil keputusan sendiri. Pokoknya semuanya tunggu dari Allah.
Nah, itulah yang namanya tawakal. Arti tawakal itu kan mewakilkan, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, hidup itu harus seperti itu. Nah, itulah cara, itulah jalan bagaimana manusia bisa selamat. Dan dengan yaitu ya bukan dengan atau dan ya beramal soleh. Ah, itulah dan ihsan, beramal soleh. Kemudian berikutnya ini masih poin yang ini nih ya, poin ketiga nih. Yang berikutnya adalah Allah menerangkan, apa namanya ya, iya, paradoks, bertentangan, bertolak belakang, yaitu antara pengakuan dan pengamalan. Pengakuan dan pengamalan, yaitu ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Ya gitu, jadi ketika yaitu yang di ayat 25 kemarin ya, ini ayat 25-nya nih. Nah, di mana pertentangannya itu antara ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menyebut Allah, tapi mereka malah menyembah yang lain. Tapi mereka menyembah selain Allah. Padahal mereka mengakui. Nah, ini yang saya katakan antara pengakuan dan pengamalan dan amal itu tidak sejalan, bertentangan. Pengakuannya ke barat, amal ke timur, tidak sejalan. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu itu, mereka menjawab Allah, tapi mereka beribadahnya, menyembahnya kepada selain Allah. Padahal itu kan yang menjadi pengakuan mereka, itu diakui, mereka mengakui bahwa Allah lah pemilik seluruh langit dan bumi, Allah lah yang memberi nikmat, seluruh kenikmatan yang jumlah kenikmatan yang Allah berikan kepada masing-masing orang nggak akan bisa dihitung. Artinya silahkan setiap orang menghitung kenikmatan yang sudah Allah berikan, nggak akan ada yang sanggup pasti. Ada di ayat lain kan ya, ada yang in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah sudah memastikan demikian. Jika kamu mau menghitung kenikmatan yang Allah berikan, nggak akan ada yang bisa menghitung. Dan Allah juga akan yang menciptakan seluruh manusia. Allah juga yang akan membangkitkan manusia. Nah, ini nih di ayat berapa nih? Ya, ma khalaqakum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah penciptaan kalian dan nanti dihidupkannya kembali kalian semua itu bagi Allah itu kecuali seperti menghidupkan satu orang saja. Artinya sama mudahnya bagi Allah, mau seluruh manusia, mau satu orang, bahkan menghidupkan dan membangkitkan kembali seluruh manusia itu bagi Allah itu sama seperti hanya menghidupkan satu orang saja. Ma khalaqakum, tidaklah menciptakan kalian, wala ba'tsukum, juga menghidupkan kembali kalian, illa kanafsin wahidah, kecuali hanya seperti menghidupkan satu orang bagi Allah. Fahu al mudabbiru. Nah, lanjutannya yang ke poin ke-6 sih dicatat saya di sini ya. Allah lah yang ini al mudabbiru al musarrifu allazi la ya'juzuhu syai'un. Allah lah yang tadinya begitu jadi Allah menciptakan, jadilah seluruh alam raya ciptaannya. Terus bagaimana? Allah yang memeliharanya, Allah yang mengaturnya, memaintenance-nya sedemikian rupa, bukan yang lain. Allah tidak menyerahkannya kepada yang lain. Allah yang memeliharanya, Allah yang mengurus dan mengaturnya, dan Allah tidak lelah sedikit pun. Katakanlah Allah kan kerja gitu kan ya, kalau kerja dia mah ini kan pekerjaan.
Mengurus, memelihara alam raya itu kan pekerjaan. Dan yang diuruskan seluruhnya dari makhluknya yang terbesar sampai yang terkecil. Yang mengatur, yang memelihara kuman, bakteri. Nah, dengaran kuman, bakteri, virus, amuba, siapa? Ya Allah juga yang mengatur harus pergi kemana, siapa yang kena. Kemudian siapa yang sembuh gitunya apabila sudah kena. Itu Allah semuanya yang menentukan. Sampai kepada makhluk Allah terbesar, katakanlahnya yang kita tahu itu langit. Ada sebetulnya malaikat yang lebih besar dari itu, yaitu yang hidup di atas langit. Semuanya Allah yang mengaturnya. Dan Allah tidak pernah lelah itu sedikit pun. Itu yang di surat, itu yang di ujung surat ayat Kursi. Ya lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wala yauduhu hifzuhuma. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Wala yauduhu, dan tidaklah membuatnya lelah memelihara keduanya. Hifzuhuma, memelihara, mengatur keduanya, langit dan bumi beserta isinya itu la yauduhu, tidak membuat Allah lelah. Bahkan kan tanpa sedikit pun gitu Allah lelah. Allah lah yang mengatur, membolak-balikan, mengubah-ubah lah segala sesuatu. La yu'jizuhu syai'un, dan semuanya itu tidak ada yang membuat Allah merasa lelah, kecapean. Wa annahum yatadarrauna ilaihi, dan semua makhluk itu nanti pada akhirnya akan kembali dan ngeluk, benci orang mengeluk geus hareup jeung Allah mah. Semuanya manusia itu akan tertunduk lah gitunya, tertunduk pada saatnya ketika manusia itu harus berhadapan dengan Allah. Kita tunggu nih sedikit lagi nih ya, di waktunya nih. Nah kemudian berikutnya ya dilanjutkan dengan Allah kembali nih menerangkan ke awal. Jadi ya bagian akhir itu persis mirip seperti awal. Bagian akhir dari surat Luqman ini persisnya seperti bagian awalnya. Nah, Allah kemudian menunjukkan tanda-tanda, dalil-dalil atau ciri-ciri yang lain atas kemahakuasaannya sebagai Tuhan, yaitu dengan menyebutkan diantaranya Allah lah yang mengatur hingga terjadinya siang dan malam. Di surat apanya yang baru-baru ini saya baca, yaitu akhir ngaderes kabaca, Allah mampu sebetulnya, Allah bisa kalau menjadikan malam terus gelap terus gak ada terang, bisa. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menjadikan terang terus gak ada gelap gak ada malam, bisa. Tapi Allah mengaturnya sedemikian rupa sehingga terjadi siang dan malam, di mana malam untuk ini gitulah ya, diantaranya malam itu untuk tidur, malam itu untuk istirahat, siang itu untuk kamu mencari rezeki, diatur sedemikian rupa. Padahal kalau Allah mau dijadikan malam terus, bisa. Dijadikan siang terus, bisa. Nah, Allahnya yang mengatur, mengubah-ubah itulah, sehingga terjadilah pergantian antara siang dan malam. Allah yang menundukkan matahari dan bulan, ya iyalah kan semuanya juga di bawah kekuasaan Allah ya. Dan Allah memudahkan bagi manusia sehingga manusia bisa berlayar di lautan. Padahal lautan itu kan mengerikan. Coba manusia kalau berada di tengah lautan sebesar apa? Sebetulnya kan laut bagi manusia itu hal yang mengerikan. Apalagi air, kekuatannya seperti apa? Airnya kekuatannya seperti apa? Baja saja bisa dipotong dengan air. Ya, baja yang paling keras lah, itu dipotongnya dengan air. Nah, Allah mudahkan manusia itu sehingga bisa berlayar gitu ya di samudra lautan. Ya padahal coba kita bayangkan kalau manusia ketika berada di setengah samudra sebesar apa sih manusia? Lamun ti kunclung teh rek saha nu nyalametkeun? Nungan lumba-lumba. Di mana lumba-lumba lagi mun aya? Teh mun daek di lumba-lumba na.
teman lu lagi apalin antep lah jelema doraka geus antep cenah tilelep atawa dilelepkeun sekalian gitu ku lumba-lumba modar sia cek ku lumba-lumba siapa yang bisa menyelamatkan itu nanti di ayatnya demikian ya. Dan terakhir nih, nah kemudiannya rangkaiannya ayat-ayat di dalam surat Luqman ini Allah menutupnya dengan penjelasan tentang dengan perintah dari Allah untuk takutlah kalian kepada Allah. Takutlah juga kalian akan azab neraka yang nanti itu ada di akhirat, la budda min ityanihi, di mana adanya neraka itu adalah pasti, yakin neraka itu ada. Allah memerintahkan takutlah kepada Allah, takutlah akan azab neraka yang benar itu nanti adanya, bukan sekarang, nanti adanya di akhirat, tapi itu sesuatu yang yakin pasti benar adanya. La amala fihi binusrati ahadin, dan tidak ada harapan bagi siapapun untuk mendapatkan pertolongan dari siapapun. Di ayatnya la yajzi walidun an waladi, orang tua nggak bisa menolong anak dan sebaliknya, gitulahnya ayatnya nanti ini. Dan Allah mewanti-wanti jangan sekali-kali tertipu dengan keduniaan. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatun dunya. Ini wanti-wanti ini dari Allah. Jangan sekali-kali tertipu oleh keduniaan. Dan ditutupnya dengan Allah mengingatkan manusia, menggugah bahwa perkara-perkara gaib yang 5, nanti ada 5 perkara gaib ya yang disebut di akhir-akhir ayat ini, surat ini, Allah lah yang memegang kuncinya, Allah lah yang mengetahuinya. Dan yang terakhir sekali nih dari semua ayat ini ditutup dengan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, tidak ada yang lepas, tidak ada yang terlewat dari pengetahuan Allah.